Bahaya merokok. Kita sudah tidak asing dengan peringatan dilarang merokok dan pemberitahuan betapa berbahayanya merokok lantaran setiap rokok yang dihisap meningkatkan risiko terkena berbagai macam penyakit termasuk penyakit jantung. Diperkirakan setidaknya sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok. Mengapa demikian? Karena dalam rokok terdapat banyak sekali zat-zat berbahaya, antara lain akrolin, karbon monoksida, nikotin, amonia, formic acid, hidrogen cyanide, nitrous oxide, formaldehid, fenol, asetol, hidrogen sulfid, pyridin, methyl chloride, metanol, tar. Akrolin, yaitu zat berbentuk cair tidak berwarna yang diperoleh dengan cara mengambil cairan dari gliseril atau dengan mengeringkannya. Zat ini mengandung alkohol yang sangat mengganggu kesehatan. Karbon monoksida, gas yang tidak berbau dan dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari unsur zat karbon. Jika karbon monoksida ini masuk dalam tubuh, akan dibawa oleh hemoglobin ke dalam otot-otot tubuh. Satu molekul hemoglobin dapat membawa 4 molekul oksigen dan melepaskan ikatan hemoglobin dengan oksigen. Berakibat seseorang akan kekurangan oksigen. Nikotin, yaitu cairan berminyak tidak berwarna. Zat ini bisa menghambat rasa lapar. Tidak heran orang tidak merasa lapar setelah menghisap rokok. Amonia, yaitu gas tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen, memiliki bau yang sangat tajam dan merangsang. Zat ini sangat cepat memasuki sel-sel tubuh dan kalau disuntikkan sedikit saja pada aliran darah akan mengakibatkan pingsan atau koma. Formic acid, yaitu cairan tidak berwarna, tajam baunya, bisa bergerak bebas dan bisa mengakibatkan melepuh. Hidrogen cyanide, gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Cyanide mengandung racun berbahaya dan jika dimasukkan langsung ke dalam tubuh akan berakibat kematian. Nitrous oxide, yaitu gas tidak berwarna dan jika diisap dapat menyebabkan hilangnya keseimbangan dan menghilangkan rasa sakit. Zat ini sejatinya adalah zat pembius untuk keperluan operasi. Formaldehid, yaitu gas tidak berwarna dan berbau tajam. Gas ini bersifat pengawet dan pembasmi hama. Fenol adalah zat yang terdiri dari campuran kristal yang dihasilkan dari distilasi zat-zat organik, misalnya kayu dan arang. Fenol bisa terikat dalam protein dan menghalangi cara kerja enzim. Asetol, yaitu zat yang didapat dari hasil pemanasan aldehid dan menguap dengan alkohol. Hidrogen sulfid, yaitu gas yang mudah terbakar dan berbau keras. Zat ini menghalangi oksigen enzim atau zat besi berisi pigmen. Pyridin, yaitu cairan tidak berwarna dan berbau tajam. Zat ini mampu mengubah alkohol sebagai pelarut dan pembunuh hama. Methyl chloride, zat ini merupakan kompon organis yang sangat beracun dan uapnya bersifat membius. Metanol, cairan ringan yang mudah menguap dan terbakar. Jika diminum dan diisap dapat berakibat pada kebutaan, bahkan kematian. Tar, cairan kental berwarna coklat tua atau hitam yang didapat dengan cara distilasi kayu dan arang juga dari getah tembakau. Zat inilah penyebab utama kanker paru-paru. Merokok dapat memicu berbagai penyakit mematikan. Setidaknya 50% perokok aktif di dunia meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok seperti penyakit paru-paru. Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran nafas dan jaringan paru-paru. Pada saluran nafas besar, sel mukosa membesar atau hipertrofi dan kelenjar mucus bertambah banyak atau hiperplasia. Pada saluran nafas kecil terjadi radang ringan hingga penyempitan akibat bertambahnya sel dan penumpukan lendir, serta terjadi peningkatan sel radang pada jaringan paru-paru.
Selain itu, partikel asap rokok juga dikenal sebagai bahan karsinogen atau zat penyebab kanker. Dibanding bukan perokok, kemungkinan timbul kanker paru-paru pada perokok mencapai 10-30 kali lebih sering. Penyakit jantung. Merokok menjadi faktor utama penyebab penyakit pembuluh darah jantung. Bukan hanya menyebabkan penyakit jantung koroner, merokok juga berakibat buruk bagi pembuluh darah otak dan perifer. Asap yang dihembuskan para perokok dapat dibagi atas asap utama atau mainstream smoke dan asap sampingan atau side stream smoke. Asap utama merupakan asap tembakau yang dihirup langsung oleh perokok. Sedangkan asap sampingan merupakan asap tembakau yang dihembuskan ke udara bebas dan akan dihirup oleh orang lain, yaitu perokok pasif. Dalam rokok ditemukan 4.000 jenis bahan kimia, dengan 40 jenis diantaranya bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Bahan racun ini lebih banyak didapatkan pada asap samping. Karena itu sangat berbahaya jika bukan perokok berada di dekat perokok dan ikut menghirup asapnya. Bahan-bahan berbahaya seperti karbon monoksida, benzopiren, dan amoniak yang jumlahnya 3-5 kali lipat daripada yang terkandung pada asap utama bisa bertahan selama beberapa jam lamanya dalam ruangan setelah kegiatan rokok berhenti. Nikotin mengganggu sistem saraf simpatis akibat meningkatnya kebutuhan oksigen miokard. Selain menyebabkan ketagihan merokok, nikotin juga merangsang pelepasan adrenalin, meningkatkan frekuensi denyut jantung, tekanan darah, kebutuhan oksigen jantung, serta gangguan irama jantung. Karbon dioksida menimbulkan desaturasi hemoglobin, menurunkan langsung persediaan oksigen untuk seluruh jaringan tubuh termasuk miokard. Baik nikotin maupun karbon dioksida juga bahan-bahan lain dalam asap rokok terbukti merusak endotel atau dinding dalam pembuluh darah dan mempermudah timbulnya gumpalan darah. Di samping itu, asap rokok mempengaruhi profil lemak. Dibanding dengan bukan perokok, kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida darah perokok lebih tinggi sedangkan kolesterol HDL lebih rendah. Ingat, merokok berarti meracuni diri sendiri. Mulailah gaya hidup sehat dari sekarang dan berhentilah merokok. Karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan penuh vitalitas hidup.